Oke, sebelum dimulai pelajarannya, sekarang barang yang ada di atas meja dan kegiatan-kegiatan apapun, silahkan ditutup dulu bukunya. Ditutup dulu bukunya. Yes, thank you. Terus barang-barangnya dimasukin, yang nggak perlu. Silahkan dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam laci masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak Yasmin sebagai ketua kelas silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu membaca. Ibu akan mengabsen kalian, terus yang dipanggil namanya silahkan angkat tangan ya. Yang pertama Mbak Maufi Nailatunaza, Mbak Hilda Faunia, Mbak Anissa Nurfitria, Mbak Yasmin Alifah, Mbak Sakana Tiswi, Mbak Sinta Nur Arifin, Mbak Najmi Dohor, Mbak Anissa Nabila. Oh ya. Mbak Husnul Khotimah? Kenapa? Oh, oke. Ngurus apa? Oh ya. Terus selanjutnya, kalian tahu nggak gambar ini? Ini gambar apa? Yang pertama gambar apa? Bertengkar. Terus yang ketiga ini apa? Bentar. Nah, kelihatan nggak yang nomor 3 ini apa? 1.3. Membaca buku. Nah, kira-kira pelajaran hari ini tuh tentang apa? Siapa yang tahu? belajar membaca. Akhlak, mendekati. Terus siapa lagi yang tahu? Persaudaraan. Oh iya betul, persaudaraan. Terus apalagi? Silaturahmi bisa. Akhlak tercela. Akhlak terpuji. Ya. Akhlakul karimah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kontrol diri atau mujahadah anafas, lalu prasangka baik atau husnudon, dan persaudaraan atau uhuwah. Nah, jadi Ibu harap dari pembelajaran hari ini kalian itu bisa menghafal, memahami, dan berperilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Jadi semoga hari ini kalian bisa belajar dengan baik, belajar dengan sangat perhatian dan menangkap seluruh materi hari ini dengan sangat baik, begitu. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu mau kalian berhitung 1 dan 2. 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang yang dapat nomor 1, silahkan keluar dari kelas. Terus yang dapat nomor 2 boleh di sini. Jadi nanti sistematikanya gini. Angka nomor 1 yang dapat angka nomor 1 nanti sebelum keluar bisa nge-scan materi, terus dibaca di luar, terus kalau bisa diskusi sama temennya. Terus yang di dalam kelas nanti memperhatikan materi yang ada di PPT. Gitu ya? Oke, Bu. Ya, siap. Oke, sekarang bisa di-scan dulu materinya. Di-scan dulu Mbak Nisa.
Bisa. Bisa nggak aku lalu satu? Ya Bu, nggak bisa loh itu. Bisa. Bisa. Oke. Oke, didiskusikan dengan temannya ya. Nah, sekarang Ibu di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu mujahadah an-nafs, husnudzon, dan juga ukhuwah. Jadi, mujahadah an-nafs itu adalah upaya sungguh-sungguh seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu, emosi negatifnya. Ini berarti berjuang melawan ego, hawa nafsu, dan godaan untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi, kontrol diri itu adalah kontrol diri kita terhadap hawa nafsu. Kontrol diri kita terhadap hal-hal buruk apapun. Tuh. Terus yang kedua yaitu husnudzon, yaitu berprasangka baik, adalah sikap positif dan optimis terhadap orang lain. Ini berarti selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Semisal Hilda tuh melakukan suatu keanehan atau kejanggalan. Tapi Jasmine tetap berprasangka baik. Oh, mungkin Hilda melakukan sesuatu itu karena ada alasannya. Mungkin apa gitu. Mungkin dia melakukan, kan ada ya mungkin orang itu membunuh seseorang tapi ya nggak boleh kalau membunuh. Nah, pokoknya kalau orang melakukan suatu hal, kita itu nggak boleh langsung suudzon. Kita harus tetap husnudzon atau berprasangka baik, pinter. Terus yang ketiga yaitu ada persaudaraan. Nah, apalagi kita sesama muslim itu saling bersaudara, tidak boleh terpecah belah, tidak boleh saling adu domba gitu. Persaudaraan adalah hubungan persaudaraan yang erat dan saling menghormati antar sesama manusia, terutama sesama muslim. Terus selanjutnya, nah di sini ada Quran surat Al-Hujurat. Jadi di sini ada 3 surat yang mencontohkan dari mujahadah an-nafs, habis itu ada husnudzon dan juga ukhuwah. Nah sekarang silahkan Mbak Sinta dibaca. Arabnya aja. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu innamal ghadamu idzu wa la tad'u wa la taqta'u ba'dahu ayyidu ahadukum ya'kula lahma akhihi fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, Masya Allah. Nah, Ibu pikir kalian udah mengerti lah ya artinya gitu kan, kalian dari SMP Muhammadiyah yang pasti kalian udah belajar bahasa Arab, jadi Ibu pikir kalian mengerti artinya, oke? Terus di sini ada beberapa hukum tajwidnya, ada matobi'i, qalqalah sugro, idgham biguna, ikhfa syafawi, mat iwad, dan idgham bila guna. Kalian udah paham belum cara membedakannya? Insyaallah Sudah, insya Allah sudah lah ya pastinya. Nah, di sini ada asbabun nuzul dan juga isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, asbabun nuzulnya kayak yang di samping. Nah, isi kandungannya adalah larangan untuk berburuk sangka sesama manusia, larangan untuk menjelek-jelekkan orang lain, dan larangan mengunjing orang lain, dan untuk perintah kita. Jadi isi kandungannya itu intinya perintah kita untuk selalu berhusnudzon kepada orang lain. Gitu. Terus selanjutnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10, coba dibaca Mbak Hilda. Oke. Nah, di sini ada 2 hukum tajwid. Yang pertama adalah ikhfa hakiki, dan yang kedua adalah idhar syafawi. Betul. Terus selanjutnya, nah di sini
ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzulnya itu diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus isi kandungannya itu ada 10, ayat 10 itu ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan bahwa sesama umat Islam adalah bersaudara. Yang kedua, anjuran untuk berdamai antar sesama kaum. Yang ketiga, larangan mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Yang keempat, yang membedakan antar umat Islam hanyalah ketakwaan. Dan yang terakhir, perselisihan atau perang merupakan anomali yang mesti dikembalikan kepada landasan persaudaraan. Jadi, inti dari isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu adalah persaudaraan. Apalagi antara sesama Muslim. Betul. Nah, selanjutnya ada hadis terkait. Coba dibaca Mbak Yasmin. Oh ya udah Ibu bacain aja. Nah, coba. Al-Muslimu Muslimun Arwahut Tirmidzi. Nah, isi kandungan dari hadis ini apa? Jadi, seorang muslim itu diharapkan untuk selalu menjaga lisannya. Nah, ucapan kepada orang lain. Kita harus selalu menjaga ucapan kepada orang lain, terutama antara sesama muslim gitu. Nah, diharapkan kalau seorang muslim itu sebaiknya kalau kita memiliki masalah itu diselesaikan dengan cara tabayun, pinter. Nah, itulah inti dari isi kandungan hadis yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Yasmin. Begitu. Oke, sekarang Ibu akan memanggil teman-teman kalian. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. Oke, silakan duduk. Nah, jadi gimana kalian? Paham? Sudah paham belum? Dari materi yang sudah kita kembalikan. Oke. Untuk mengetes, kalau kalian udah paham atau belum, coba Mbak Hilda mau nanya, apa sih itu husnudon? Secara singkat aja nggak apa-apa. Berprasangka baik terhadap sesuatu atau orang lain. Betul. Terus sekarang Mbak Sakana. Nah, apa itu antara bedanya husnudon atau berprasangka baik dengan mujahadah an-nafs atau kontrol diri? Kalau mujahadah itu berusaha mengendalikan diri terhadap hal-hal yang baik atau bersifat. Terus kalau husnudon ya berarti berprasangka baik kepada takdir Allah. Betul. Betul banget ya teman-teman. Itu semua yang dijawab sama teman kalian itu udah benar. Berarti Ibu rasa kalian sudah paham. Terus sekarang silahkan membentuk kelompok untuk mendiskusikan dari 2 ayat tadi sama 1 hadis. Sekarang jadi ini kelompok 1 Mbak Nisa, Mbak Najmi sama Mbak Sinta kelompok 1, Hilda sama Mbak Maufi kelompok 2, terus Sakana sama Yasmin kelompok 3. Jadi kelompok 1 mendiskusikan tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12, terus kelompok 2 tentang diskusi tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10, terus Yasmin sama Sakana diskusikan tentang isi kandungan hadis tadi. Oke? Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Ayo segera berdiskusi. Ayo diskusi. Segera diskusikan. Dis? Ya. Gimana? Kesusahan? Bu, Sudah?
Mbak Sakana, Mbak Yasmin sudah? Belum. Oke, ini sudah? Sudah. Oke, kita nunggu Mbak Sakana sama Mbak Yasmin sebentar. Oke, sudah. Sekarang silahkan perwakilan tiap kelompok bisa maju ke depan. Maufi? Tadi Mbak Hilda kan sudah jawab. Maufi coba. Iya. Itu kita itu maju cuman jelasin kandungannya apa sama Isi kandungan aja. Iya. Yes. Ayo. Siapa? Mbak Nisa apa Mbak Najmi? Tadi Sinta sudah. Oke, sip. Yo, maju. Terus siapa? Yasmin apa Sakana? Oke, Yasmin, silahkan maju. Oke. Dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1 coba dijelaskan. Isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12? Isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 adalah kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain karena itu adalah dosa. Lalu oh iya, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain karena itu tidak boleh. Terus ini Bu. Iya gitu. Oke. Terus Mbak Maufi? Jadi isi kandungan dari Surah Al-Hujurat ayat 10 adalah kita itu tidak boleh mencaci maki, harus selalu menjaga hubungan ukhuwah antar sesama gitu kan. Misal sudah terjadi pertengkaran ya kita juga harus bisa tabayun dulu gitu. Terus Yasmin? Jadi makna dari hadis al-muslimu man salimul muslimina min yadihi wa min lisani wa yadihi. Itu artinya adalah kita dengan sesama muslim, misal aku sama Maufi kan kita sama-sama muslim. Itu Maufi dan aku harus saling menjaga, nggak boleh menyakiti dengan lisan atau dengan tangan. Sebenarnya kasarnya kayak gitu, tapi intinya sesama muslim itu tidak boleh saling menyakiti baik fisik maupun perasaan gitu. Oke, terima kasih. Yuk beri tepuk tangan buat semua teman-teman kalian yang udah maju. Nah, oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, Ibu rasa kalian sudah lumayan paham. Oke, silakan duduk. Nah, setelah itu silahkan sekarang keluarkan alat tulis dan buku kalian dan kerjakan 5 soal di bawah ini, ya. Oke, Bu, siap. Baik. Ayo, silakan. Ya, kerjakan aja. Nanti nggak selesai bisa dibuat PR. Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Tapi harus selesai diusahakan. Tolongnya sampai nomor 2. Ya. Sudah, Bu. Sudah nomor 4. Bentar. Nunggu temennya yang lain dulu. Nggak usah. Iya. Ditulis suratnya. Arab dan juga artinya. Nggak boleh nyontek. Nah, ayo dikerjakan coba. Nah, gimana? Apa ada yang kesusahan? nggak ada Bu. Nah, Maufi, susah nggak? Kesusahan nggak? Oke. Kenapa Mbak Sakana? Ini apa ini kayak gini loh. Oh ya, boleh lihat materi yang tadi nggak apa-apa. Mbak Yasmin kesusahan nggak? Ntar Bu tulisannya lama. Oke. Kesusahan nggak? Udah. Kurang 1 lagi. Oke. Najmi sudah? Mbak Nisa sudah? Sudah. Oh, sip. Oke. Karena waktu sudah mau habis, jadi
yang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah ya. Baik. Nah, jadi mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah merupakan 3 konsep penting dalam Islam yang saling berkaitan. Mujahadah an-nafs adalah upaya keras untuk mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, dari segala hal-hal buruk, untuk mengontrol diri kita sendiri. Husnudzon yaitu sikap berprasangka baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan juga ukhuwah adalah ikatan persaudaraan antara sesama muslim ataupun yang tidak. Tapi yang tidak kita bisa toleransi sesama antara non-muslim. Nah, ketiga konsep ini saling melengkapi dan menjadi pedoman hidup bagi setiap individu yang ingin mencapai sebuah kesempurnaan. Baik, karena Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini dan Ibu rasa kalian sudah paham akan materi tentang yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, bagaimana? Kira-kira kalian udah paham betul atau belum? Insya Allah sudah. Kira-kira apa yang susah nggak materi tadi? Mudah banget, insya Allah mudah. Mudah Bu, saya paham. Sip, bagus. Ibu harap kalian nggak cuma paham aja materi ini, tapi betul, kalian harus mengamalkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, dan semoga kalian bisa tambah semangat dalam belajar, dalam mengamalkan semua nilai-nilai baik di kehidupan. Nah, mungkin Ibu cukupkan ya pembelajaran pada hari ini. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.